Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amanda dengan NIM 09031282328100 dari kelas Sirek 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CRM dan SCM dalam rantai produksi. Nah, pada tugas ini saya memilih produk teh botol. Alasannya itu eh, karena teh botol merupakan salah satu produk minuman siap saji paling populer di Indonesia. Distribusinya sangat luas, rantai pasokannya kompleks namun menarik sehingga cocok untuk dianalisis dari sudut pandang supply chain management atau SCM dan customer relationship management atau CRM. Selain itu, sebagai konsumen, saya sendiri familiar dengan produk teh botol sehingga lebih mudah dalam memahami alur serta masalah yang mungkin muncul dalam proses produksinya. Nah, CRM dan SCM sendiri itu sebenarnya adalah dua fungsi yang berbeda, tapi saling terhubung. SCM itu fokus pada bagaimana produk eh, teh botol diproduksi mulai dari bahan baku seperti daun teh, air, botol, gula, proses pengolahan, hingga distribusi ke pasar. Sementara CRM itu fokus pada bagaimana perusahaan menjaga hubungan dengan konsumen, mendengar keluhan, memahami kebutuhan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hubungannya itu muncul karena setiap kebutuhan konsumen yang dicatat oleh CRM harus diteruskan ke SCM sebagai dasar perbaikan produksi. Contoh, kalau banyak pelanggan komplain soal rasa yang berubah, itu adalah sinyal CRM yang akan diteruskan ke SCM untuk mengevaluasi bahan baku atau proses produksi. Begitu juga sebaliknya. Kalau SCM mengalami keterlambatan supply atau distribusi, maka CRM harus siap menyampaikan informasi tersebut kepada pelanggan agar tidak terjadi kekecewaan. Berikutnya, masuk pada penjelasan SCM teh botol. Yang pertama, supplier bahan baku. Nah, di sini tuh ada daun teh, gula, air, dan kemasannya. Supplier bahan baku adalah titik awal rantai nilai. Kualitas daun teh yang dikirimkan menentukan profil rasa, aroma, dan konsistensi produk akhir. Jika daun teh dipanen terlalu tua atau tercampur banyak tangkai, proses ekstraksi menghasilkan rasa yang lebih tawar atau pahit. Untuk gula dan air, konsistensi kemurnian dan kadar kelembapan penting agar proporsi gula dalam larutan tetap sesuai formula. Komponen kemasan yaitu botol, tutup botol, dan label juga kritikal. Botol yang cacat menyebabkan kontaminasi atau kebocoran, sementara keterlambatan pengiriman botol menunda seluruh proses bottling meskipun bahan cair sudah siap. Oleh sebab itu, hubungan kontraktual, inspeksi kualitas masuk dan kontrol mutu di titik pemasok harus ketat, termasuk spesifikasi dan audit pemasok secara berkala. Yang kedua, pabrik pengolahan teh dari daun jadi ekstrak. Nah, pengolahan daun menjadi ekstrak atau konsentrat adalah proses teknis yang meliputi pengeringan, penggilingan, ekstraksi panas atau air, dan penyaringan variasi temperatur. Waktu ekstraksi atau rasio bahan bisa menghasilkan senyawa rasa yang berbeda, sehingga SOP harus ditegakkan. Selain itu, perlu ada laboratorium kontrol kualitas yang melakukan pengujian rutin, agar batch yang keluar memenuhi spesifikasi. Pengolahan juga sensitif terhadap bahan baku, perubahan kelembapan daun, umur panen, atau varietas teh harus dihandle lewat penyesuaian parameter proses agar rasanya itu tetap konsisten. Berikutnya, mengenai pabrik bottling atau pengemasan, yaitu pengisian isinya, pasteurisasi, dan labeling. Pada tahap ini, mengubah bahan jadi produk siap jual. Mesinnya harus presisi untuk memastikan jumlah isi, kebersihan dan seal yang rapat, pasteurisasi atau proses sterilisasi, menjaga keamanan mikrobiologis, sedangkan proses filling harus mencegah oksidasi atau kontaminasi. Labeling itu ada pencetakan kadaluarsa, terus pengemasan ke dalam karton juga memenuhi tampilan produk di rak dan logistik. Kesalahan pada tahap ini misalnya kayak mesin filling tidak di-calibrate memicu kerugian karena bottling batch harus dimusnahkan atau ditarik kembali.
Berikutnya, pada distribusi dari pabrik ke gudang atau distributor. Nah, distribusi ini membutuhkan rencana rute, kapasitas armada, dan manajemen inventory di gudang. Produk harus dipindahkan dengan jeda waktu minimal agar turnover stok stabil. Untuk area dengan demand tinggi, perlu sistem pengisian ulang yang cepat. Faktor eksternal seperti cuaca, infrastruktur jalan, atau ketersediaan sopir akan mempengaruhi lead time. Oleh karena itu, tracking armada, pemeliharaan kendaraan, dan kerjasama dengan distributor lokal penting untuk meminimalkan keterlambatan dan kehilangan produk. Berikutnya ada retail yang berikutnya akan menuju ke konsumen, itu mengenai ketersediaan dan pengalaman pembelian. Tahap akhir terlihat ketika produk ada di rak, toko, atau warung. Keberhasilan SCM diukur dari ketersediaan produk, penempatan yang menarik, dan kondisi produk saat sampai ke konsumen. Misal botol eh, tidak pecah atau labelnya rapi. Nah, jika produk sering kosong atau kualitas di rak menurun, misalnya kemasannya kotor, sudah berdebu. Nah, konsumen akan kecewa dan loyalitas bakal menurun. Juga penting untuk memperhatikan permintaan lokal, ada area yang butuh ukuran kecil atau promosi khusus agar alokasi distribusi lebih tepat sasaran. Berikutnya mengenai CRM teh botol. Yang pertama mengumpulkan feedback konsumen. Nah, feedback ini berasal dari berbagai saluran, seperti sosial media, marketplace, layanan pelanggan via telepon, survei lapangan, hingga laporan. Masing-masing kanal memberi informasi yang berbeda, seperti sosial media mengungkap sentimen dan viral isu, marketplace memberi data rating dan return, sedangkan laporan retailer memberi insight ketersediaan stok di lapangan. Penting untuk mengkategorikan feedback, kualitas rasa, kemasan, distribusi, dan mengutamakan kasus yang menimbulkan risiko reputasi atau safety. Sistem tiket atau CRM harus mencatat setiap keluhan secara terstruktur agar bisa dianalisa dan ditindaklanjuti oleh unit terkait. Kemudian, menganalisis perilaku konsumen. Analisis perilaku memanfaatkan data penjualan dan interaksi konsumen untuk melihat pola. Produk mana yang paling laku, kapan puncak permintaan, dan demografi pembeli. Misalnya, penjual meningkat saat cuaca panas atau selama event tertentu. Dengan segmentasi wilayah, bisa diketahui bahwa varian tertentu lebih populer di kota besar, sementara ukuran kecil lebih laku di daerah perkotaan padat. Analisis ini mendukung strategi stok, promosi, pengembangan produk baru, misalnya varian low sugar. Yang ketiga itu menjaga hubungan dengan konsumen, loyalitas dan engagement. Program loyalitas seperti poin, voucher, atau bundle, dan kampanye seperti giveaway, kolaborasi dengan influencer, bertujuan mempertahankan repeat order. Respon cepat terhadap keluhan dan transparansi, misal minta maaf ke publik apabila ada isu kualitas, membantu memperbaiki citra. Selain itu, komunikasi proaktif, misal pengumuman ketersediaan varian baru atau promo regional mencegah kekecewaan ketika stok belum merata. Kemudian, menyalurkan informasi ke bagian lain atau internal feedback loop, data dari CRM harus diteruskan ke SCM, produksi, pemasaran, dan manajemen lewat dashboard atau laporan berkala. Format datanya harus actionable, bukan sekedar keluhan teks, tapi agregasi metrik, frekuensi keluhan per SKU, area dengan stok kosong, sentimen rating. Integrasi data memudahkan tim produksi menyesuaikan formula tim distribusi, mengubah rencana pengiriman, dan tim marketing sesuai pesan kampanye. Kemudian ada hubungan CRM dan SCM. Singkatnya di sini ada CRM ke SCM itu data konsumen mengubah produksi dan distribusi. Jadi data CRM memberikan sinyal demand aktual dan perubahan preferensi konsumen. Contoh, permintaan pada varian tertentu di satu kota berarti perlu alokasi stok dan pengiriman lebih cepat ke area tersebut. Keluhan konsisten soal rasa menunjukkan perlunya audit kualitas bahan baku atau perubahan parameter proses. Dengan data tersebut, SCM bisa mengatur jadwal produksi, melakukan reorder bahan sekaligus menyesuaikan batch mixing untuk memenuhi preferensi regional. Kemudian hubungan SCM ke CRM atau informasi supply mengubah komunikasi pelanggan. Jika SCM mengalami kendala seperti keterlambatan pasokan atau masalah mesin, informasi harus eh, dikomunikasikan oleh CRM ke pelanggan atau retailer untuk mengelola ekspektasi. Contoh, jika stok di wilayah tertentu terbatas, CRM dapat menginformasikan promosi alternatif atau estimasi waktu ketersediaan kembali. Komunikasi yang jujur mencegah rumor negatif dan meminimalkan churn pelanggan. Yang ketiga, CRM membantu
SCM dalam perencanaan. Jadi, forecast yang dibuat SCM menjadi lebih akurat ketika diperkaya oleh data CRM seperti pola pembelian musiman, respons promo, dan feedback varian. Yang keempat, CRM dan SCM membentuk satu siklus continuous feedback. Loop feedback ini memastikan perbaikan terus-menerus. Konsumen memberi input, kemudian lanjut ke CRM mengolah dan menyalurkan. Kemudian si SCM mengeksekusi perubahan produksi atau distribusi, kemudian produk sampai ke konsumen dan siklus ulang. Siklus ini penting untuk agility perusahaan dalam memproses perubahan pasar. Berikutnya masuk ke masalah CRM dan SCM. Yang pertama, stock out di toko. Stock out ini terjadi apabila estimasi demand meleset atau distribusi terlambat. Kejadian ini bukan hanya kehilangan potensi penjualan saat itu juga, tetapi juga membawa risiko pelanggan pindah ke merek lain. Yang kedua, keterlambatan distribusi. Keterlambatan dapat disebabkan masalah armada, rute yang tidak optimal, atau gangguan eksternal seperti cuaca atau kecelakaan. Dampaknya berantai, seperti stok di gudang regional menipis, retailer tidak menerima kiriman, dan program promosi gagal karena stok tidak ada. Untuk produk yang mengutamakan daya jangkau massal seperti teh botol, reliabilitas distribusi adalah kunci mempertahankan pangsa pasar. Kemudian kualitas rasa berubah. Variasi panen, perubahan varietas teh atau kesalahan proses ekstraksi dapat mengubah cita rasa. Konsumen cepat merasakan perbedaan kecil sehingga reputasi bisa turun. Dampaknya sangat sensitif karena rasa adalah atribut yang paling mempengaruhi repeat purchase. Kemudian kekurangan bahan baku. Nah, gagal panen akibat perubahan iklim, serangan hama, atau masalah logistik dapat menyebabkan shortage bahan baku utama. Jika tidak punya supplier cadangan atau stok strategis, produksi harus dikurangi dan distribusi terganggu. Kemudian masalah pada CRM, yang pertama keluhan lambat dibalas. Nah, itu bisa membuat pelanggan kecewa. Respon yang lambat memberi impresi bahwa perusahaan tidak peduli. Yang kedua, media sosial penuh komen negatif. Itu bisa membuat citra perusahaan menurun. Isu yang tidak ditangani bisa viral dan memperbesar dampak terhadap brand image. Kemudian, sebaran varian tidak merata. Itu membuat pelanggan menjadi bingung ketika varian baru atau ukuran khusus hanya tersedia di beberapa area, pelanggan di luar area tersebut merasa diabaikan. Kemudian harga dianggap tidak konsisten di tiap toko. Nah, perbedaan harga antar retailer menimbulkan kebingungan dan ketidakkepercayaan. Jika konsumen merasa dibohongi karena harga yang berbeda-beda tanpa alasan, kemungkinan muncul persepsi negatif terhadap brand dan retailer yang menjualnya. Untuk solusi alternatifnya sendiri, yang pertama itu solusi untuk SCM, bisa dilakukan integrasi ERP real time, implementasi ERP yang mengintegrasikan modul produksi, inventory, procurement, dan distribusi, memungkinkan semua unit melihat data yang sama secara real time. Kemudian demand forecasting dari data CRM itu menggabungkan data penjualan historis, kampanye marketing, dan insight CRM atau sentimen, terus feedback juga. Model forecasting meningkatkan akurasi estimasi permintaan. Yang ketiga, tracking armada. Nah, itu kita bisa melakukan pemasangan GPS pada kendaraan distribusi, memungkinkan monitoring rute, estimasi waktu kedatangan, dan identifikasi hambatan di rute. Yang terakhir ada backup supplier, itu membangun hubungan dengan beberapa pemasok untuk komponen kritikal. Misal daun, teh botol, nah mengurangi risiko ketergantungan. Berikutnya untuk solusi CRM, yang pertama eh, chatbot chatbot untuk respon cepat. Implementasi chatbot di kanal digital seperti web WA, Facebook Messenger itu memberikan respon awal 24/7 untuk pertanyaan umum dan pencatatan tiket keluhan. Ini efektif untuk menyaring kasus yang bisa diselesaikan secara otomatis, misalnya dengan adanya FAQ dan tracking order. Kemudian yang kedua, monitoring media sosial otomatis. Ini menggunakan tool social listening untuk memantau eh, mention, hashtag, dan sentimen terhadap brand. Kemudian customer feedback dashboard. Nah, ini juga terpusat menampilkan metrik utama jumlah keluhan per SKU, response time, level resolusi, area dengan kasus tertinggi, dan sentimen. Yang terakhir itu program loyalitas untuk pelanggan tetap. Program ini misalnya kayak adanya poin, cashback, voucher, meningkatkan retensi dan memberi motivasi untuk repeat purchase. Program ini juga jadi sumber data perilaku pelanggan yang lebih kayak kayak frekuensi pembelian atau preferensi varian. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai SCM dan CRM dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.